Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Raya Elsa dari kelas 10 AKL 1. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang ada di dalam diri saya. Sebelumnya, apakah penting kita mengetahui 5 kekurangan dan 5 kelebihan yang ada di dalam diri kita? Jawabannya penting sekali. Karena dengan kita mengetahui 5 kelebihan dan 5 kekurangan kita bisa menambah potensi, mengasah, dan juga mengembangkan suatu kelebihan kita. Dan juga kita bisa mengurangi, juga bisa mengubah dari suatu kekurangan menjadi kelebihan. Kelebihan saya yang pertama yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Saya dapat membedakan kepada siapa saya berbicara. Yang pertama, seperti dengan teman, kemudian dengan guru, dan juga kepada orang tua saya. Saya dapat membedakan cara berkomunikasinya dengan baik. Kemudian, saya juga memperhatikan pada saat apa saya berbicara. Apakah seperti sekarang ketika saya membuat video, atau apakah saya sedang presentasi, kemudian juga apakah saya sedang berkomunikasi atau berbicara dengan santai. Kelebihan yang kedua yaitu saya suka kerapihan. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun itu saya pasti rapikan. Mau itu di kelas, di rumah, dimanapun. Kalau tidak rapi saya pasti rapikan. Kelebihan yang ketiga yaitu saya orangnya berani. Waktu itu pernah sama kakak kelas ditegur, "Ih, lu orangnya pedean banget ya." Katanya kayak gitu. "Hah, pedean gimana, Kak?" "Iya, waktu ada acara Fair and Lovely di sekolah," katanya, "saya bisa jalan melewati kerumunan cowok-cowok dengan santainya. Karena bagi saya, kenapa saya harus takut? Itu kan juga teman-teman. Walaupun itu kakak kelas, ya saya tetap berjalan dengan sopan dengan mengucap permisi. Jadi menurut saya, kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus malu? Sedangkan saya berpakaian dengan sopan, saya juga lewat dengan sopan. Jadi saya orangnya berani. Kemudian berani menegur jika ada yang salah. Kemudian saya berani berbicara dan juga berani untuk memulai pembicaraan duluan. Selain berani, saya juga merasa bahwa diri saya ini sangat suka memimpin. Mungkin dari sebelum sekolah, kemudian mulai bersekolah, TK, SD, SMP, sampai sekarang SMK, saya merasa ketika saya dipilih untuk menjadi ketua kelompok, saya merasa tidak keberatan, karena saya berani, dan saya juga bisa memimpin dan memberitahu arahan kepada teman-teman saya, kita harus begini, kita harus melakukan ini loh yang harus lakukan. Jadi saya merasa kalau jiwa saya itu adalah jiwa pemimpin. Mungkin karena saya di rumah adalah sebagai anak pertama yang mempunyai 2 adik, jadi saya bisa mengatur adik-adik saya, memimpin adik-adik saya, jadi terbawa ke lingkungan berikutnya, di lingkungan sekolah, di lingkungan luar, jiwa saya menjadi seorang pemimpin. Karena kemudian saya juga merasa bahwa diri saya ini kreatif. Seperti ketika saya sedang latihan paskibra, itu diharuskan untuk membawa 1 butir telur rebus, kemudian membawa 1 kotak susu. Kebetulan pada saat itu telur yang saya bawa itu setengah matang. Saya ingin menyendokkan telur itu untuk saya makan, tapi saya tidak bawa sendok. Akhirnya saya menggunakan sedotan, saya tekuk, kemudian saya jadikan sendok. Kemudian ketika saat pelajaran akuntansi, itu ketika kita salah atau typo, tidak boleh dikasih tip X, core tab, ataupun label. Kemudian saya menggunting bagian kertas lainnya, kemudian saya tempel sehingga tidak terlihat seperti salah. Sebenarnya itu tidak boleh ditiru ya teman-teman, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa saya dapat menemukan solusi untuk memperbaiki dengan cara saya yang kreatif. Kelebihan selanjutnya yang saya miliki yaitu saya mampu mengatur uang dan menghematnya dengan baik. Bisa dibilang saya itu pelit terhadap diri saya sendiri, tapi bukan pelit yang saya maksud. Jadi saya mampu untuk menahan apa yang harus saya beli, apakah itu saya butuhkan atau enggak, apakah itu penting atau enggak. Bahkan hal yang penting pun terkadang saya nahan, nanti saja, masih ada barang yang lebih penting daripada itu. Tapi akhirnya saya nggak beli apa-apa sih, tapi saya jadinya menyimpan uang yang bisa saya gunakan untuk keperluan yang lebih penting lagi. Kemudian yang terakhir, sebagian besar orang dan teman-teman sekalian meletakkan hal ini di dalam kekurangan kalian, tapi tidak bagi saya. Hal ini menjadi suatu kelebihan bagi saya, yaitu saya tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain. Jadi, kalaupun ada sesuatu yang sedang boom, tren, ada minuman terbaru, ada makanan terbaru, kemudian orang mengantri ingin mencobanya, mengantri karena penasaran dengan rasanya, saya tidak terpengaruh untuk mengikuti dan ikut penasaran. Kemudian sedang ada suatu konser, orang-orang terobsesi ingin sekali melihatnya, saya justru tidak tertarik. Kemudian ketika orang melakukan ini, ya udah, saya hanya melihatnya, oh orang tersebut melakukan itu, oh seperti itu jika orang tersebut melakukan itu. Jadi saya lebih memilih untuk melihat bagaimana orang tersebut jika melakukan hal itu.
Oke, sekarang kita masuk ke kurangan saya. Yang pertama, yang saya taruh paling atas yaitu saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Jadi, kadang saya nggak tahu nih, saya udah menyusunnya, saya akan melakukan itu, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Tapi ketika saat waktunya, saya menjadi buyar. Saya harus melakukan apa dulu? Saya harus mengerjakan apa dulu? Nah, itu saya kurang bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi, harinya malah sudah terlewat. Harusnya saya hari ini melakukan ini, itu, dan itu, tapi karena saya tidak bisa mengaturnya dengan baik, akhirnya hanya beberapa yang saya bisa lakukan. Kemudian sifat asli saya dari dulu yaitu lambat. Saya mengerjakan apapun itu pasti lama. Seperti saya tag video ini, itu pasti lama. Kemudian ketika saya menulis pun itu pasti lama. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu, terkadang saya selalu selesai paling akhir. Saya bahkan belum pernah selesai paling awal karena saya merasa kalau saya itu lambat mengerjakannya. Nah, sama seperti memanage waktu. Terkadang saya memasang timer untuk bisa mempercepat diri saya. Jadi saya melihat, wah, waktunya terlalu lama nih, jadi saya bisa mempercepat pergerakan saya agar saya dapat melakukan hal yang lainnya lagi. Saya memiliki sifat malas. Ya, sebagai generasi sekarang, saya sangat sadar bahwa saya itu orangnya mageran. Kadang saya menumpuk suatu hal kegiatan yang saya ingin lakukan, seperti ada tugas bahasa Indonesia, ada tugas matematika, dan lain-lain, itu saya tumpuk. Nanti aja saya kerjain. Saya malas. Akhirnya saya nonton YouTube, saya main game, saya nonton TV, saya scroll, sampai bahkan scroll itu sampai mentok, sampai tamat scrollingnya karena saking saya malasnya, cuma rebahan dan melakukan hal yang gak guna kayak gitu. Tapi akhirnya saya sadar, apa yang membuat saya sadar, kayak, lo mau jadi apa kalau lo malas-malasan kayak gini? Jadi itu yang membuat tamparan bagi saya. Akhirnya saya dapat mengubah sifat malas tersebut menjadi, ayo kerjain, ayo cicil, ayo kelarin semua tugas-tugas, baru santai kayak gitu. Yang terakhir yaitu saya memiliki sifat pesimis. Kok bisa? Bukannya tadi memiliki jiwa pemimpin dan sifat yang pemberani? Ya, terkadang ketika saya sudah yakin pengen melakukan hal tersebut, ketika saya sedang nanjak, kemudian ada aja overthinkingnya. Jadi ada aja hal yang bikin saya pesimis. Saya bisa tidak ya? Saya mampu tidak ya? Apakah saya bakal terjatuh? Apakah saya bakal gagal? Saya selalu aja kepikiran kayak gitu. Jadi di dalam diri saya harus selalu bisa. Tapi karena kata harus itu membuat saya jadi merasa tertuntut, jadinya membuat saya terbebani, saya bisa atau tidak. Tapi hal yang dapat saya mengurangi pesimis itu yaitu dengan bantuan orang-orang di sekitar saya. Orang-orang yang saya sayangi selalu mendukung saya bahwa saya itu bisa melakukannya. Jadi, dengan dukungan orang-orang tersebut, saya mampu melakukan hal tersebut dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari 5 kekurangan dan 5 plus bonus kelebihan saya yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.